Oke, bagian kedua dari pokok bahasan model bisnis digital adalah bisnis model kanvas. Seperti yang saya sampaikan di pengantar bahwa bisnis model kanvas merupakan salah satu model bisnis yang paling sering digunakan dalam rangka satu, bisa jadi digunakan untuk menggambarkan ide bisnis yang akan kita implementasikan. Yang kedua, bisa jadi juga digunakan untuk mengakses, menilai, melihat bisnis yang sudah ada dan mengkomunikasikan itu kepada orang yang ada di luar bisnis sehingga entitas yang ada di luar bisnis tersebut, di luar perusahaan itu misalnya bisa memahami dengan lebih baik bagaimana bisnis itu bekerja. Oke, pada dasarnya ilmu ini tidak juga terlalu lama begitu ya, tahun 2010, jadi cukup relevan dan masih terbilang baru begitu dan dikembangkan oleh berbagai macam stakeholders. Seperti yang tampil di layar, ada 9 bagian atau 9 kotak yang difungsikan untuk menggambarkan ya informasi-informasi berbeda di setiap kotaknya. Coba kita lihat diagram yang lebih jelas ya. Di sini ada nomor urut 1 sampai 9. Dimulai dari key partners sampai ke revenue streams gitu. Walaupun ada penomorannya begitu, tetapi saya rasa dalam mengisi bisnis model kanvas ini tidak harus mengikuti urutan penomoran. Bisa jadi beberapa referensi misalnya menyarankan dari tengah begitu ya, ada value proposition, artinya sesuatu yang ingin kita tawarkan. Tapi dan mungkin best practice yang lain juga menyarankan dari dengan urutan yang berbeda, tetapi saya rasa ini sangat tergantung kondisi dari bisnis yang akan kita coba susun model bisnisnya begitu. Jadi tidak ada urutan baku kalau menurut saya. Oke, kita coba bahas lebih detail gitu ya, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam. Yang pertama adalah key partners. Di sini menjawab siapa yang menjadi penolong kita. Artinya kalau kita misalnya ingin mengembangkan satu bisnis, siapa yang menjadi partner kita? Ya, orang yang akan kita ajak atau pihak-pihak yang akan kita ajak kerjasama. Misalnya kalau kita ingin mengembangkan, ingin mempropose, punya ide misalnya bisnis kafe misalnya, gitu ya. Kita ingin menjual kopi begitu, minuman kopi yang mungkin saat ini cukup populer, maka salah satu partner yang mungkin kita akan ajak kerjasama dan itu punya posisi penting di bisnis kita adalah penjual kopi, gitu ya, atau petani kopi. Atau bisa jadi misalnya kalau kita menggunakan metode pembayaran selain uang tunai, tetapi menggunakan debit atau misalnya menggunakan uang transaksi pembayaran digital begitu, maka penyedia layanan finansial atau fintech mungkin bisa jadi salah satu partner kita begitu ya. Selanjutnya nomor 2 adalah key activities. Ini menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi dalam bisnis itu kita sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. Katakanlah tadi kalau konteksnya adalah kita ingin membuat sebuah kedai kopi, maka apa yang kita lakukan yang tentu saja yang pertama adalah membeli biji kopinya, terus kemudian mengolah biji kopinya, dan kemudian yang terakhir adalah menjualnya begitu. Itu adalah aktivitas yang secara general kita lakukan untuk agar bisnis kita jalan gitu ya. Nomor 3 adalah value proposition, artinya di sini menjawab apa yang sebenarnya kita bisa bantu gitu ya. How do you help? Secara sederhana adalah apa yang sebenarnya kita jual, apa yang sebenarnya kita deliver ke customer kita gitu ya. Nilainya di mana, penempatan nilainya di mana. Misalnya kalau tadi kedai kopi, kita ingin di kolom tengah ini kita bisa mengisi dengan misalnya sebagai ya kedai kopi yang menawarkan rasa terbaik untuk kopi, katakanlah misalnya spesifik jenis kopi tertentu misalnya atau spesifik rasa tertentu. Maka di tengah ini selain menjawab pertanyaan apa yang kita jual, tapi lebih dalam lagi sebenarnya di mana value lebih dari produk kita atau service kita. Selanjutnya adalah customer relationship. Tetapi saya coba lompat dulu ke nomor 5 baru kita kembali ke nomor 4 ya. Yang kelima adalah customer segment atau segmentasi pasar kita, segmentasi pembeli kita. Jadi tadi yang nomor 3 adalah value apa, produk apa yang ingin kita tawarkan, yang membantu customer. Nomor 5 adalah customer-nya siapa. Lebih spesifik lagi di segmen mana, begitu ya. Karena
ketika kita bicara segmentasi pasar pasti akan berbeda-beda antara misalnya segmen pasar di perkotaan dan di ya rural area gitu ya, urban area dan rural area, di pedesaan maupun di perkotaan. Bisa jadi juga segmennya berbeda antara mahasiswa, pekerja, pelajar, dan sebagainya. Nah, dalam bisnis yang ingin kita kembangkan atau yang sedang dijalankan, di mana segmentasi pasarnya? Lalu kemudian, bagaimana kemudian kita memaintain hubungan dengan customer tadi? Itu kita isi di nomor 4. Oke? Kita isi di nomor 4. Jadi, bagaimana memperlakukan customer agar tetap engage dengan bisnis kita. Misalnya, dengan memberikan informasi yang regular, dengan memberikan diskon-diskon yang menarik, dan seterusnya. Nah, nomor 7 itu adalah sarana untuk membangun relationship antara kita sebagai yang punya unit usaha dan customer-nya, gitu ya. Jika yang atas tadi bicara mengenai apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, yang ke-7 channels itu berarti kan saluran ya. Kita menggunakan media apa? Media elektronik, media cetak, sosial media kah, dan seterusnya. Lalu yang nomor 6 kita kembali ke sini ya. Yang nomor 6 adalah key resources. Jadi tadi dalam menjawab kebutuhan konsumen tadi, membantu konsumen tadi, kita melakukan aktivitas yang ada di nomor 2 dan memerlukan sumber daya yang di nomor 6. Oke, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan siapa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang kita butuhkan. Katakanlah kalau misalnya kita ingin mengembangkan dari bisnis kopi, maka mungkin bisa jadi kita membutuhkan barista, kita membutuhkan ya biji kopi yang kualitas terbaik dan seterusnya. Jadi sumber daya bisa jadi sumber daya manusia ataupun equipment, peralatan dan seterusnya. Oke. Selanjutnya yang nomor 8 adalah biaya. Biaya ini kita bisa bagi menjadi 2 pembagian yang cukup general ya, antara fixed cost, biaya tetap, dan biaya yang berubah atau variable cost. Biaya tetap itu mengacu ke biaya-biaya yang tidak terpengaruh terhadap berapa jumlah penjualan kita, berapa lama kita berjualan. Biaya fixed cost adalah biaya yang tetap dibayarkan dengan nominal yang sama. Berbeda dengan variable cost. Misalnya kalau fixed cost, biaya sewa tempat, ketika kita misalnya mau membuat kedai kopi tadi ya, biaya sewa tempat biasanya dihitung per tahun, begitu, tidak terpengaruh berapa jumlah kopi per hari yang kita jual, berapa customer yang beli kopi kita, biayanya dengan nilai tetap, begitu. Sedangkan variabel itu menyesuaikan berapa produk yang kita produksi atau kita jual, gitu ya. Misalnya bahan bakunya, misalnya gelas plastiknya, kantong kreseknya dan seterusnya. Karena kita semakin kita menjual lebih, maka semakin besar juga biaya yang kita perlukan, begitu ya. Dan yang terakhir adalah revenue streams atau kanal-kanal pendapatan kita, begitu ya. Kanal-kanal pendapatan kita bisa jadi yang utama tentu saja adalah hasil dari penjualan kopi kita misalnya. Tetapi dalam bisnis digital sangat dimungkinkan kanal-kanal lain yang digunakan atau bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan digital. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, contoh bisnis model yang dikembangkan oleh penulis dari referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, begitu ya. Bisa bermacam-macam bentuknya, sekali lagi tidak ada aturan yang baku mengenai urutan pengisiannya, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya kalau contohnya kita ingin membuat kedai kopi, kurang lebih dalam mengisi bisnis model Canvas bisa seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, selanjutnya adalah revenue model. Ini berangkat dari fakta bahwa ternyata dalam bisnis digital banyak sekali kanal revenue yang tadi sudah saya sampaikan yang bisa digunakan khususnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis digital, gitu ya. Detail pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.